Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Tri Prastialdo, NIM 503210086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka variable view, terus kita tulis X1, X2, dan Y. Pada desimal kita kosongkan. Kemudian kita buka data view, kita tempelkan data yang kita peroleh. Kita copy dulu data yang kita peroleh. Terus kita tempel. Kita buka analisis. Terus buka regression. Kita buka linear. Y kita pindah ke dependen. X1 kita pindah ke independen. X2 kita pindah ke independen. Oke. Dan inilah hasilnya, ada beberapa variabel. Model variabel summary, ANOVA, sama coefficient. Kemudian kita simpulkan untuk mengetahui T hitung dan T hasilnya. Selanjutnya, perumusan hipotesis. H1, terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2, terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. H3, terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,5%. Dasar pengambilan keputusan. A. Uji T. 1. Jika nilai C lebih kecil 0,5 atau T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai C lebih besar 0,5 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T A dibagi 2 N kurang K kurang 10 sama dengan T 0,25 dibagi 47 sama dengan 2,012. B. Uji F. Jika nilai SIG lebih kecil 0,5 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 2. Jika nilai SIG lebih besar 0,5 atau F hitung lebih kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan F K dibagi N kurang K sama dengan F 92 dibagi 48 sama dengan 3,191. Selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Di sini kita sudah copy dari hasil data tadi. A. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,042 lebih besar dari 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan hipotesis kedua H2. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,860 lebih besar dari 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2
terhadap Y. C. Pengujian hipotesis ketiga, H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 34,244 lebih besar dari F tabel 3,191, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang terakhir, koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-square sebesar 0,093. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 59,3%. Berikut penjelasan dari saya tentang materi regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.